Halo rekan-rekan, pada video kali ini kami akan menyampaikan cara menulis bagian metode dalam artikel untuk jurnal. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah agar rekan-rekan mampu mengidentifikasi cara menulis bagian metode dalam artikel untuk jurnal. Metode penelitian adalah rangkaian cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan pada bagian pendahuluan. Lazimnya, bagian metode dituliskan sebagai narasi, bukan poin-poin, dan tidak menyerupai petunjuk praktikum atau penggunaan alat. Bagian metode juga memuat alasan mengapa penulis memilih metode penelitian yang digunakan. Bagian metode berisi uraian yang menggambarkan apa yang telah dilakukan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan bagaimana menulis bagian metode dalam bidang sosial dan bidang eksakta. Pembahasan pertama adalah penulisan bagian metode dalam bidang sosial. Metode penelitian dalam bidang sosial tidak banyak bedanya dengan metode dalam bidang eksakta. Metode penelitian eksperimental misalnya, banyak digunakan oleh peneliti dalam bidang sosial, sama halnya dengan peneliti dalam bidang eksakta. Jika peneliti dalam bidang sosial menggunakan metode penelitian eksperimental, maka uraiannya dalam menulis bagian metode di artikel jurnal juga tidak banyak berbeda dengan paparan penulisan bagian metode oleh peneliti bidang eksakta yang juga menggunakan metode penelitian eksperimental. Jurnal-jurnal dalam bidang pendidikan atau bidang psikologi misalnya, banyak memuat artikel hasil penelitian yang menggunakan metode penelitian eksperimental. Namun, beberapa bidang sosial yaitu bidang kajian Islam, bidang seni, bidang sastra, bidang filsafat memang memiliki tradisi penelitian yang khas, sehingga metode penelitiannya juga berbeda jika dibandingkan dengan metode penelitian yang lazim digunakan oleh peneliti dalam bidang eksakta. Cara menulis bagian metode dalam artikel jurnal berbeda dengan cara menulis bagian metode dalam penulisan skripsi, tesis, atau disertasi pada umumnya. Uraian dalam bagian metode dalam artikel jurnal berbentuk paragraf-paragraf yang mengalir dan menggambarkan apa yang memang telah dilakukan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitiannya, bukan sub-sub bagian terpisah, seperti lazimnya penulisan bagian metode dalam skripsi, tesis, atau disertasi pada umumnya. Prinsip dasar menulis bagian metode adalah ikuti resep saya, Anda akan mendapatkan hasil yang sama, sehingga uraiannya perlu jelas dan rinci agar bisa diverifikasi atau direplikasi. Dalam bagian metode, tidak perlu ada kutipan-kutipan definisi konsep metodologi penelitian dari buku-buku metode penelitian, karena pada umumnya metode penelitian yang disajikan dalam buku-buku metode penelitian sudah umum diketahui dan sudah menjadi public domain atau public knowledge. Mengutip atau merujuk di bagian metode hanya dianggap perlu jika metode atau desain penelitiannya masih sangat spesifik, bukan yang sudah menjadi pengetahuan umum yang biasanya ditemukan dalam bagian metode artikel jurnal. Dalam menulis bagian metode, penulis perlu memaparkan prosedur penelitian yang memang dilakukan, tidak perlu memberi label teknis metode penelitiannya, seperti misalnya kualitatif, kuantitatif, longitudinal, dan seterusnya. Pembahasan kedua, yakni metode riset pada bidang eksakta. Metode riset bidang eksakta dibagi menjadi dua, yakni teoretik dan eksperimen. Contoh pada metode bidang eksakta teoretik seperti matematika, statistika, fisika teori, dan ilmu komputer. Sedangkan contoh pada metode bidang eksakta eksperimen seperti fisika material, teknik mesin, teknik elektro, dan teknik kimia. Metode teoretik sering tidak dibuat sebagai bagian atau seksi tersendiri, melainkan digabung dengan hasil atau penurunan dan pembahasan. Sementara itu, metode eksperimental hampir selalu diuraikan sebagai sebuah bagian terpisah dengan subjudul eksperimen, metode, dan sejenisnya. Untuk lebih memahami metode riset eksperimen, mari kita bahas lebih rinci. Metode riset harus sinkron dengan pendahuluan dan hasil. Rangkaian masalah yang harus dipecahkan, cara pemecahan, dan hasil yang didapatkan harus seirama dan tidak mengandung kekosongan ruang bahasan. Karena
sebuah eksperimen yang dilaporkan pada sebuah publikasi ilmiah harus bersifat dapat diulang atau repeatable. Maka, langkah-langkah tertulis yang disajikan untuk menjawab permasalahan riset perlu dijamin oleh penulis agar periset lain dapat melakukan hal yang sama. Kemudian, peneliti juga perlu menuliskan semua langkah-langkah umum yang ditempuh atau dipilih dengan cukup rinci, tetapi tidak jatuh pada detail-detail yang tidak perlu. Langkah-langkah tersebut dapat ditampilkan dalam sub-sub bagian. Dalam menyusun metode, peneliti perlu mempertimbangkan latar belakang calon pembaca yang bisa diperkirakan dari cakupan jurnal sasaran. Detail eksperimen dapat dicukupkan pada tingkat tertentu jika dianggap calon pembaca sudah memahami detail lainnya. Gambar atau diagram dapat dimanfaatkan untuk memperjelas metode, asalkan disertai dengan keterangan yang memadai dan bukan merupakan gambar alat baku yang lazim digunakan. Selain itu, lokasi, kondisi, dan waktu eksperimen perlu diungkapkan jika memiliki urgensi dalam pembahasan. Metode analisis data dan persamaan perhitungan atau model juga merupakan bagian yang penting untuk ditampilkan, karena akan membantu pembaca memahami bagaimana hasil yang dilaporkan, misalnya dalam bentuk grafik atau tabel, bisa diperoleh. Skema alur riset bisa saja ditunjukkan, namun peneliti wajib menjamin bahwa alur tersebut lengkap dan mudah dipahami, sehingga pembaca tidak mengalami kesulitan mengulanginya. Itulah pembahasan tentang bagaimana menulis metode. Pada video selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bagaimana menyajikan hasil. Sampai jumpa rekan-rekan.